Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah selalu sehat dan ceria. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Sebelumnya kita review dulu ya. Kemarin kita sudah belajar tentang gradien. Nah, gradien itu didapat dengan rumus delta Y per delta X. Delta Y adalah perubahan nilai vertikal atau yang berdiri dibagi dengan perubahan nilai horizontal atau yang tidur. Nah, cara menentukan gradien ada 3. Yang pertama, jika diketahui grafiknya. Yang kedua, jika diketahui persamaan garisnya. Lalu yang ketiga adalah jika diketahui 2 titik. Nah, selanjutnya sekarang kita akan belajar tentang gradien garis yang sejajar. Nah, ada kedudukan garis yaitu sejajar dan tegak lurus. Nah, bagaimana kita mengetahui garis-garis tersebut sejajar atau tegak lurus? Nah, ini kita pakai gradien. Jika garis Y1 sama dengan M1X plus C sejajar dengan garis Y2 sama dengan M2X plus C, maka gradien kedua garis tersebut sama atau M1 sama dengan M2. Nah, dengan kata lain, kalau gradiennya sama, maka garis tersebut adalah sejajar. Untuk contoh yang pertama, di sini kita punya tentukan kedudukan garis Y sama dengan min 2X plus 5 dengan garis 4X plus 2Y sama dengan 5. Nah, kalau kita mau menentukan kedudukan garis, yaitu kita mau tahu dia itu sejajar, tegak lurus atau tidak keduanya, maka kamu harus mencari gradien dari masing-masing garis ini. Kita punya Y sama dengan min 2X plus 5. Ini kemarin adalah bentuk Y sama dengan MX plus C, berarti M1 nya adalah negatif 2. Sedangkan yang 4X plus 2Y sama dengan 5 ini kemarin adalah ketika Y nya tidak sama dengan 1, maka kita pakai rumus M sama dengan min A per B, dengan A adalah koefisien dari X yaitu 4 ini, kemudian B adalah koefisien dari Y, ditulis di sini sehingga ketemu min 2. Nah, karena M1 sama dengan M2 yaitu sama-sama min 2, maka kedudukan garis yang dibentuk oleh Y sama dengan min 2X plus 5 dengan garis 4X plus 2Y sama dengan 5 adalah sejajar. Cukup gampang kan ya? Jadi yang pertama kamu harus tahu dulu cara mencari gradien yang pekan lalu. Kemudian baru ke menentukan yang sejajar atau tegak lurus ini. Nah, kemudian bagaimana dengan gradien garis yang saling tegak lurus?
Jika ada dua garis tegak lurus, maka gradiennya jika dikalikan hasilnya adalah negatif 1. Jadi misal ada gradien yang pertama atau M1 dan ada gradien yang kedua atau M2. Kemudian nilai M1 dan M2 dikalikan dan hasilnya adalah negatif 1, maka sudah dipastikan bahwa garis tersebut adalah tegak lurus. Jadi kata kuncinya adalah garis tersebut tegak lurus jika gradien 1 atau M1 dan M2 ketika dikalikan hasilnya adalah negatif 1. Selanjutnya contoh yang kedua adalah tentukan kedudukan garis Y sama dengan min 3x plus 2 dengan garis 2x min 6y sama dengan 7. Nah, untuk caranya sama dengan yang tadi. Kita punya Y sama dengan min 3x plus 2 ini adalah bentuk Y sama dengan mx plus c. Sehingga kita punya bahwa M1 nya adalah negatif 3 dan yang ini sama dengan yang tadi caranya. M2 nya adalah min A per B dengan A adalah 2 dan B nya adalah min 6, sehingga kita punya 1/3. Negatifnya ada 2, berarti nanti hasilnya pasti positif. Jadi yang pertama kita pakai untuk M1 dan yang kedua kita pakai untuk M2, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat apakah dia sejajar. Ternyata enggak. Kenapa kok enggak? Karena M1 dan M2 ini tidak sama, berarti dia tidak sejajar. Kalau dia tidak sejajar, maka kita cek apakah dia tegak lurus. Nah, suatu garis itu tegak lurus jika gradien yang pertama dikali dengan gradien yang kedua hasilnya negatif 1. Ini adalah kuncinya. Ya. Jadi kalau M1 kali M2 hasilnya negatif 1, maka dia tegak lurus. Kita cek M1 nya adalah negatif 3 dan M2 nya adalah 1/3. Kalau kita kalikan min 3 kali 1 min 3/3 berarti min 1. Cocok, berarti garis tersebut tegak lurus. Nah, seperti ini ya. Nah, jika kemarin kalian belajar tentang persamaan garis, kemudian ditanya atau ditentukan gradiennya, sekarang kalian belajar tentang menentukan persamaan garis jika diketahui gradien. Jadi kebalikannya. Persamaan garis lurus. Di persamaan garis lurus ini ada 5 cara. Ada 5 cara dengan informasi yang berbeda tentunya. Nah, kali ini kita akan membahas 2 saja. Yang pertama, persamaan garis jika diketahui titik potong sumbu Y atau 0,C dan gradien. Nah, perhatikan gambar berikut. Ketika ada titik potong sumbu Y 0,C, maka garis atau persamaan garisnya adalah Y sama dengan mx plus c. Jadi gradiennya berapa tinggal ditulis di M, kemudian x tetap, dan c adalah angka yang ada di sumbu Y atau
atau 0, C. Nah, C-nya itu yang ditulis. Jadi bentuknya adalah Y sama dengan MX plus C. Kalian tinggal mengganti M dan C yang sudah ada di soal. Contoh yang pertama, tentukan persamaan garis yang memiliki kemiringan 2 dan memotong sumbu Y di 0,5. Kita tahu bahwa tadi ini adalah ketika ada sebuah gradien dan dia memotong sumbu Y di 0, C. Maka ini adalah 0 dan ini adalah C. Seperti ini ya. Kemudian gradien adalah M. Tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui yang pertama adalah M sama dengan 2, kemudian C sama dengan 5. Nah, kita punya bahwa rumus persamaan garisnya adalah Y sama dengan MX plus C. Sehingga persamaan garis yang kita punya adalah Y sama dengan M-nya diganti dengan angka 2, X plus C-nya adalah 5. Jadi ini adalah persamaan garis kita yang baru. Oke, selanjutnya ketika ada sebuah grafik seperti gambar tersebut, tentukan persamaan garis jika diketahui grafik berikut dengan kemiringan 1/2. Berarti kita punya 1/2 ini kemiringan. Kemiringan simbolnya adalah M. M-nya adalah 1/2. Kemudian dari grafik kita punya bahwa titiknya atau 0, C-nya adalah 0, C adalah 0,3 ada di grafik, sehingga bentuk rumusnya adalah Y sama dengan MX plus C. Y sama dengan M-nya adalah 1/2 X plus 3. Jadi ini adalah persamaan garis kita. Nah, selanjutnya persamaan garis yang melalui sebuah titik X1, Y1 dengan gradien M. Nah, apa bedanya dengan yang pertama tadi? Kalau yang pertama tadi melalui titiknya adalah 0, C. Satunya 0, satunya angka. Kalau yang ini kedua-duanya adalah angka. Jadi X1, Y1 dengan gradien M. Maka rumusnya adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X min X1. Jadi satu rumus ini adalah rumus umum persamaannya. Kebanyakan memakai ini, yaitu Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Untuk Y adalah tetap, ditulis Y. Kemudian Y1 adalah titik yang diketahui di soal. M adalah gradiennya yang diketahui juga di soal. X tetap. Dan X1 adalah titik yang diketahui di soal juga. Jadi kalian tinggal mengganti Y1, M, dan X1 saja. Oke, selanjutnya tentukan persamaan garis yang melewati titik 3,5 dan bergradien 2. Oke, kita tulis dulu yang diketahui adalah titiknya.
yaitu titik X1, Y1 yaitu 3,5 dan gradien atau M adalah 2. Nah, kita punya tadi rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1. Oke, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa Y dan X nanti akan tetap, namun yang Y1, X1 serta M akan berubah. Nah, di sini kita punya Y dikurangi Y1 nya adalah 5, M nya adalah 2, X min X1 nya adalah 3. Nah, yang sebelah sini ditulis dulu, kemudian ini kita kalikan terlebih dahulu. 2 kali X 2X, 2 kali min 3 adalah min 6. Nah, setelah ini karena ini masing-masing ruas tidak bisa dijumlahkan, maka kita pindah ke sebelah kiri semua. Y min 5 min 2X plus 6 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita bisa mengurutkan, yaitu yang paling depan adalah X dulu, min 2X plus Y min 5 plus 6 sama dengan 0. Oke, dari sini kita tahu bahwa ini ada yang bisa disederhanakan, yaitu min 2X plus Y min 5 plus 6 adalah 1 sama dengan 0. Kalian jawab seperti ini boleh, atau kalian mau nulis Y sama dengan 2X min 1 gini juga boleh. Jadi ada banyak cara. Selanjutnya di sini diketahui grafik dengan kemiringan 2/3, tentukan persamaan garisnya. Ada sebuah grafik kemiringannya 2/3 atau gradiennya adalah 2/3. Kemudian di grafik ada satu titik yaitu 6,3, berarti X1, Y1 adalah 6,3. Nah, ketika diketahui sebuah gradien dan satu titik yaitu X, Y sebarang, maka rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1, yaitu Y dikurangi 3 sama dengan 2/3 X min 6. Nah, kalau udah seperti ini boleh kalian kalikan satu-satu atau boleh kalian kali silang dulu ya, dikali silang dulu, lebih enak dikali silang. Kalau dikali silang berarti 3 yang ada di bawah ini kita kalikan dengan yang sebelah kiri ini, sehingga 3 Y min 3 sama dengan 2 X min 6. Nah, jadi kita kalikan 3 bawah ini dengan yang sebelah kiri ini. Nah, kemudian kita kalikan satu-satu. 3 kali Y 3Y, 3 kali min 3 adalah min 9, 2 kali X 2X, kemudian 2 kali min 6 adalah min 12. Nah, caranya sama dengan yang tadi. Kamu bisa membuat 3Y min 2X sama dengan min 12 plus 9. Nah, berarti 3Y min 2X sama dengan min 3. Seperti ini boleh, atau kalian mau bentuk min 2X plus 3Y plus 3 sama dengan 0 juga sama saja.
Oke teman-teman, itu materi kita pada pertemuan kali ini. Jika kalian kurang paham, silahkan japri saya. Terima kasih. Sampai jumpa pekan depan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bisa dan salam ceria.